Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, tuh kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ya bilang lah sama Ana, cerita dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya, jadinya set ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Jadi ini tuh bukan sequel ya, Jar? Bukan sequel. Coba dijelaskan dulu nih. Tadinya kan kirain, oh ini Sri Mulat yang kemarin, ini lanjutannya. Tapi ternyata bukan. Tapi ceritanya masih berlanjut. Tapi yang tidak nonton film pertama, Hil Yang Mustahil, tetap akan bisa mengikuti film kedua. Dari awal, Tapi kita karena kita nggak sempat ngobrol-ngobrol untuk film yang pertama, bahas-bahas dikit dari yang The Sri Mulat itu sendiri, nggak apa-apa ya. Betul ya. Jadi Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Kenapa hidup memang komedi? Ya kita kadang-kadang ngelewatin momen-momen dalam hidup yang memang sebaiknya ditertawain aja lah. Karena udah nggak. Jadi orang Jawa itu punya filosofi kan rimo ya. Rimo. Ada masalah ya udahlah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sudah kalah suara, kalah power, nggak punya uang gitu. Ya udah diketawain aja di pengkolan gitu. Padahal orang Jawa berkuasa di Indonesia ya. Iya benar. Bener lagi. Itu seperti film ngenes hidup memang perlu ditertawain gitu kira-kira gitu ya. Mas Ibnu gimana Mas Ibnu? Baik. Lagi viral kayaknya sampean ini ya. Waduh, luar biasa. Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Mas Eno. Mas Eno itu. Di sini berperan sebagai Pak D. Tarsan. Pak D. Tarsan. Ada ketika jadi Tarsan tuh harus ini nggak sih? Beliau bertemu dengan dipertemukan langsung terus harus ngobrol lama gitu bagaimana? Semuanya didatengin. Jadi karena dokumentasi di negara ini kan memang susah ya. Jadi untuk mencari source ke Sri Mulat zaman dulu, karakter-karakter yang hidup tuh susah banget. Hanya ada video dari TVRI, kemudian kesaksian keluarga, bahkan ada yang keluarga yang nggak ada. Jadi mungkin karena mungkin nggak merit ya. Jadi keluarganya udah terputus hilang gitu. Jadi source-nya 360-nya ya dari mendatangkan yang hidup. Termasuk mereka bercerita tentang orang-orang yang sudah tidak ada itu. Yang sudah tidak ada itu. Karena masing-masing manggilnya beda. Basuki manggil Tarsan beda dengan Teksi manggil Tarsan. Misalnya gimana tuh? Ke manggil Asmuni aja ya. Itu Teksi manggilnya Kak. Terus kalau Nunung manggilnya Pak. Iya. Terus Pak Tarsan manggilnya Mas Kabul. Ada. Jadi nama-nama aslinya banyak yang dipanggil. Tapi yang lebih PR lagi sebenarnya itu, Nes. Ini data yang ada di digital atau di YouTube itu lebih banyak memang orang-orang ini kehidupan panggung. Sedangkan kita disuruh dituntut untuk sama Mas Fajar ini kehidupan dia sehari-harinya. Iya. Gak ada source materialnya ya. Iya juga. Nggak ada. Iya juga. Gitu. Jadi manggilnya apa, jalannya gimana. Gitu. Kan waktu itu sempat almarhum Mas Mami, sempat ada filmnya kan ya Jar ya. Sri Mulat tuh sempat ada kan. Finding Sri Mulat. Kalau itu tentang apa sih Finding Sri Mulat? Itu kehidupan asli mereka. Jadi kayak Sri Mulat sudah tercerai-berai, ada orang yang ingin menghidupkan mereka kembali. Gitu. Iya. Jadi ngumpulin. Nah ini berprosesnya dengan Mas Rukman Rosadi sebagai acting coach. Gimana tuh waktu lu jadi Tarsan, teknik apa yang lu pelajarin untuk masuk ke karakternya? Mas Rosa kan selalu tekniknya itu pintu masuk ya. Pintu masuknya aktor itu banyak macamnya. Ada yang mulai dari cara jalan, ada yang dari gaya bicara, ada yang mungkin dari gerakan kepala, torso gitu. Banyak macamnya. Tapi yang gue dapet di sini adalah imajinasi itu yang ternyata bisa menguatkan
sendi-sendi terkecil kita. Oke. Jadi waktu pas awal workshop tuh kalau nggak salah 1 bulan ya Mas? 1 bulan. 3 minggu gue nggak dapet. Gue nggak tahu nih. Iya, gue nggak tahu caranya jadi Pak De Tarzan tuh seperti apa. Karena dia kan emang gaya jalannya emang tegak lurus aja. Iya, benar. Kalau Gogon ada benar. Tesi ada. Iya. Ada gitunya. Iya. Nah, kalau Pak De Tarzan tuh ya apa ini yang gue mesti cari? Tapi pas begitu minggu ketiga ternyata dapet imajinasi gue langsung dituntun sama Mas Rosa itu setiap hari yang gue pikirin itu. Pak De Tarzan, dan di minggu ketiga gaya jalannya, gaya apa gerak lehernya udah mulai kebayang. Itu yang gerakin itu begitu. Iya. Itu didapatnya dari imajinasi. Oke. Gitu. Berarti cukup butuh waktu lumayan lama ya sampai lu bener-bener ngerasa klik nemu. Beda-beda sih. Beda-beda. Tiap hari ditanya ya sama Mas Rosa udah berapa persen kira-kira kalian achieve itu, karena mereka harus jadi orang Jawa. Setelah dari jadi orang Jawa mereka jadi karakter Sri Mulat. Oh, jadi 2 step gitu aja. Iya, karakter Sri Mulat yang di panggung dan karakter yang di belakang panggung. Dan untungnya nih sutradara dengan acting coach sudah sepaham. Biasanya, bukan biasanya sih, pernah nemuin kerap terjadi antara acting coach dengan sutradara. Ternyata pas di lapangan berbeda. Betul, terutama sutradara yang memang ngelepas reading sama sekali ya. Itu yang jadi akhirnya bingung. Harusnya visi director ya. Betul. Itu. Tapi kenyataan di lapangan memang begitu sering kali terjadi ya. Jadi dan Mas Rosa base-nya on karakter. Iya. Jadi kalau karakternya udah Ya, nemu, orang beda-beda. Iya. Itu dia. Makanya saya juga tidak bilang. Enggak, ini kan cuma cerita-cerita aja. Oke. Tapi gimana? Pengen tahu respon ini dong keluarganya. Mas Tarzannya sendiri, keluarganya. Kalau Mas Tarzan masih ada nih. Iya. Keluarganya beliau pasti kan udah nonton juga. Iya. Gimana responnya? Kalau kebetulan Mas Tarzan selalu datang ya, Pak De Tarzan selalu datang premier yang pertama dan yang terakhir kemarin. Itu mas aja so akrab banget gue. Mas Tarzan. Pak De Tarzan. Pak De kalau ditanya cuma begini doang. Iya. Gitu gayanya. Susah banget ya. Ya, jadi kayak pengen uji tapi gengsi. Dia sih senang karena yang meranin aktornya ganteng katanya. Iya, dia kayaknya lebih muji di situ. Agak dangkal ya. Tapi apa sih Jar setelah kemarin ngedit film yang pertama? Gue denger kan ini footage film lu panjang banget ya. Sampai tanya editor. dong totalnya berapa jam? Nah, berapa total footage-nya? 8 jam. Kenapa nggak jadi series aja? Series aja. 8 episode lo minimal. 8 episode. Kan lumayan. 8 episode. Piye nih? Enggak dong. IDN Pictures kan sebagai PH baru harus idealis. Waduh. Tapi kenapa Jar footage-nya bisa sampai sepanjang itu? Apa ketika mereka improve lu bablasin aja apa gimana? Sebenarnya nggak bisa improve juga. Mereka itu nggak bisa improve. Jadi kenapa yang meranin aktor? Karena ini kan komedinya sudah fix ya. Maksudnya fix itu komedinya komedi Sri Mulat. Betul. Dan komedi Sri Mulat itu tiap karakter beda-beda. Betul. Pak Tarzan harus begini. Iya. Komedi yang melorot itu siapa? Iya. Nggak bisa di Pak Tarzan melakukan itu. Iya. Si Gepeng apa komedinya. Jadi aku harus mengingat komedi masing-masing karakter. Terus ngejahitnya jadi satu di sebuah scene. Baru bisa dan nggak ada yang improve sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kenapa tuh footage bisa sampai Kenapa ya? Aku juga bingung ya. Jadi gini ya, boleh saya kronologis ya? Coba ya. Kronologisnya adalah di skenario itu adalah montas, keterangan cuma misal. Tapi pas begitu acting disuruhlah kita berdialog. Jadi awalnya itu cuma montas, gerakan, nggak ada dialog. Ya coba dialogin aja boleh. Nah itu yang kepake. Nah dialognya kayak ini orang ngumpul nih semua. Mereka Sri Mulatnya udah ngumpul nih di set, kamera udah di set ya. Terus aku datang, Mas Tarzan kamu ngomong gini ya, bahasa Jawa nih. Kowe gini. Nah kalau dia ngomong gini, Basuki kira-kira nyambutnya apa ya? Oh gini. Jadi beranak pinak. Habis itu aku cabut, set. Mereka kan harus menghafal dialog itu. Karena kan dialog yang belum pernah didengar bahasa Jawa itu. Dan kadang-kadang nggak tahu artinya. Nggak tahu. Jujur, gue orang Betawi. Jadi untuk kata demi kata itu harus nanya Mas Rosa. Baru Mas Rosa masuk set melafalkan, menghaluskan bahasa Jawanya gitu. Itu Mas Rosa ya, kan dia main ya. Terus dia nge-acting coach juga, dia gimana ngebagi peran dia sendiri di lokasi ya? Wah,
kepala dia. Kayaknya sih dia nggak cuma Kita ngingetin pintu call a keluar friend dulu masuk boleh? ya. Kayak sih dia nggak ngikut pintu keluar masuk lagi. Nggak. Udah punya Pintunya ngablak aja. Udah punya pintu kemana saja. Bisa pintu Doraemon dia pakai. Oke. Dia selain nggak cuma berhenti di acting coach, dia juga jagain kita Sepanjang syuting. sepanjang syuting. Yang ngejagain karakternya tetap Iya. on. Iya, gitu. Berarti kalau kayak gitu bisa jadi Jar lo nggak ngeh, dia yang justru ngeh kalau ini keluar karakter, bisa terjadi seperti Pemainnya itu. malah kalau ini udah. Sekarang udah ini udah otomatis pemainnya. Oke. Jadi dia ngejaga semua karakter hidup, misalnya Basuki, Tarsan, semuanya hidup. Jadi ketika aku mau ada ide, wah ini kayaknya lebih lucu begini ya. Aku kasih, mereka udah respon karakter. Oh nggak bisa. Gitu. Anda boleh jadi sutradara, tapi kita kenal karakter. Asik. Nah ya gitu. Itu betul. Iya, Itu bisa sering begitu. bisa bukan decline apa nolak ininya Mas Fajar. Dan dilempar ke siapa Iya, gitu. kayak gitu. Nanti ada yang niban apa gitu. Oke. Tapi benang merah ceritanya untuk si Sri Mulat memang komedi ini masih di kisah cintanya si Gepeng sama si Royani yang diperanin Indah Permatasari. Iya, tapi isu terbesarnya adalah bagaimana mereka orang Jawa ini ke ibu kota dan gegar budaya terhadap Culture teknologi, shock. culture shock bahasa kerennya. Oke. Culture shock. Karena tampil pertama di TV kan, Iya. biasanya kan di panggung gitu. Tapi lu pernah nggak Jar nonton Sri Mulat di panggung? Aku di panggung nggak? Nggak, lu Aku pernah generasi yang udah di TV. Di panggung juga enggak, di TV ya, Gua tapi pernah. every day. Anak Jakarta pasti. Di Senayan, di Iya, Taman Ria. Taman Ria. Dulu di Taman Ria ada. Iya. Dan itu selalu terkenal dengan judul yang nggak ada hubungannya sama lakonnya. Iya. Gue inget banget gue lagi SD diajak bapak gue nonton. Judulnya itu Dracula berambut pirang. Nggak ada Draculanya. Apa masalah aja. Dan kenangan yang paling itu tuh orang ngelemparin rokok. Rokok. Itu gue bapak gue ngasih ini kamu lempar terus gue jalan seneng banget. Tung, ya. Gitu. Jadi Itu pengalaman berkesan banget tuh. Untuk ngetes para aktornya ini bisa menghidupkan karakter asli, itu yang syuting di TVRI-nya, di TV, sama syuting di panggung di depan Presiden Soeharto di film yang pertama. Ceritanya mereka tahu pada saat mau take. Jadi dikumpulin beneran kayak Sri Mulat asli, terus dikasih tahu kamu merankan ini, nanti konfliknya ini. Emang brengsek sutradaranya. Yo, action, dibiarin aja udah. Tahu dong kameranya. Iya, kita nih bikin apa? Itu cuma yang tadi gue bilang, itu cuma keterangannya montas. Sri Mulat tampil di TV, ditonton Pak Harto. Iya, gitu doang ya. Gitu doang. Simple dong harusnya. Dong. Paling kita cuma ini enggak suruh dialogin. Iya. Dan itu ada pecahan shotnya. Aduh. Dan bahasa Bukan Jawa cuma master manteng ini dong enggak ya. Bahasa Jawa mereka kan minim ya. Jadi kalimatnya muter-muter itu lagi. Bahkan siapa yang selalu salah? Dimas Anggara kan selalu miss. Asmuni. Merene itu ya. Kesini. Asmuni ini Tengku Rifnu ya. Iya. Kesini kan merene. Merene. Dia mengkrene. mengkrene. Iya kan jadi Ada K-nya. mengkrene. begitu dia tiap ngomong mengkrene yang lain udah nahan ketawa. Padahal namanya Jawa banget loh, Mas. Siapa? Ya itu Dimas Anggara. Dimas Anggara. Jawa. Bukan Anggoro, Anggara ya. Dan selalu kalau take mereka kelupaan dialog. Karena bahasa Jawa kan. Ingatannya. Ya, yang gila sering ini terjadi pada Rifnu Wikana. Kenapa? Jadi di tengah-tengah scene yang lain dialog gini-gini tiba di giliran dia yang Iya. Opo itu. kan ini aku jadi nunggu ya, dia mau improve. Kalau aku cut nanti marah. Secara aktor watak. Iya kan, Iya. kalau aku Watak cut kan. nanti tersinggung nih. Ya udah tak tungguin. Tapi kok diem, tahu-tahu kentut. Ayo cut. Lali bubar. aku. Udah mesti dia ketawa sendiri. Siapa yang paling menurut kalian berdua yang paling sukses dan masuk ke karakternya dapat banget gitu? Kalau Fajar mungkin nggak bisa deh, dia sutradara tidak boleh pilih Kalau kasih. gua pribadi- Kalau Ibnu kayak masih bisa bebas ngomong. iya. Salah yang udah terbukti adalah Gepeng dan Basuki. Gepeng dan Basuki ya. Makanya kemarin mereka juga dapat masuk nominasi. Iya, dan netizen juga kayaknya komentar ketika film yang pertama tayang juga yang paling banyak disebut dua itu mungkin ya. Dua itu. Iya. Kalau yang ini gua agak lebih demokratis, lebih mungkin kayak Tarsan kayaknya. Oh iya, karena nggak ada yang muji. Iya, nggak ada yang muji. Jadi muji sendiri aja. Muji sendiri aja. Tapi Tapi Gepeng memang dia startnya menang dari awal, jadi dia udah tahu. Makanya dia proses badannya kan nggak mungkin tiba-tiba sutradara 3 minggu kurus kan nggak mungkin. Iya. Oh iya, Gepeng tuh gue sempat baca di mana ya, Jar, proses develop karakter lu sama si Bio juga menarik ya, unik ya. Iya.
Ceritain coba Jar buat yang belum tahu. Awalnya kan dari Balada Si Roy dia harus jadi Roy kan. Terus nggak jadi. Terus aku bilang, ya mungkin pemeran utama bukan di sini tapi gue janji nanti suatu hari ada gitu. Dan datanglah Sri Mulat gitu, peran Gepeng. Gue telepon, Bi kayaknya ini waktunya gue menepati janji gitu. Oh jadi siapa? Jadi Gepeng. Gitu. Datang dia. Oke, aku harus apa kalau jadi Gepeng? Ya coba kamu ngerasain miskin. Kalau dipanggil artis cilik dari kecil makmur disuruh miskin. Terus kalau nama Gepeng kan udah jelas ya, kamu udah tahu harus apa. Kalau dipanggil Gepeng kan nggak mungkin kamu gempal gitu, itu udah jelas. Tapi kamu harus ngerasain miskin. Nah dari kalimat itu kemana-mana. Ini anak beneran nggak makan. Akhirnya kita panggil ahli gizi di kantor jalan kaki, nggak pakai sendal. Lari tiap hari, hanya pergi kemana-mana hanya bawa tas kresek. Berapa kilo dia turun? Jauh banget. Parah ya. Sampai kita ketakutan sendiri dan yang paling berat kan jadinya menahan konsistensi laparnya itu. Lapar dan emosi. Jadi kita harus berhati-hati terhadap emosi dia di set kan. Iya. Karena dia kelaparan terus. Iya, terus suatu hari waktu aku reki di Solo, ditelepon sama orang lokasi, Mas. Ini ada telepon dari polisi katanya. Ada aktormu katanya. Jadi dicek sama polisinya bener apa enggak. Ada aktormu nginep di Hotel Melati, terus ketangkap polisi yang razia, dikira narkoba. Karena resepsionisnya tahu ini namanya si Bio1, tapi kok tinggal di Hotel Melati gitu. Bio riset, jadi dia menggelandang gitu di Solo. Jadi kita ketemu, dia sampai kena razia. Kena razia. Dia didatengin tuh lagi duduk di lobi Hotel Melati itu karena nungguin dijemput. Iya. Polisinya harus bilang, Pak, iya bener ini Bio1. Karena kan dia lagi kurus kering. Kurus banget, nggak ada yang... Ya, rambutnya juga nggak ada. Botak ini kebakar kulitnya gitu. Jadi dia sehari-hari untuk menghitamkan itu jalan gelandang di Solo. Beneran segitu prosesnya sih. Prosesnya dia. Gila ya. Hebat. Beneran jadi Gepeng. Sampai hari ini kalau nggak salah istrinya Gepeng, almarhum, itu kalau kangen suaminya masih nelpon Bio. Dan Bio kalau lagi normal tiba-tiba ngangkatnya deh, ya Bu! Suaranya digepeng-gepengin supaya ibunya hanya pengen denger suaranya. Gila ya. Melekat gitu. Hal-hal kayak gini lah ini ya. The magic of cinema ya. Ya itu dia. Jadi yang lain-lain udah gak penting buatku ya. Karena bisa membuat film kayak gini tuh udah privilege banget gitu. Susah loh ngumpulin 12 aktor. 12 aktor dan... Promo kesini aja dapat 1. Bener gak? Betul. Semuanya lead di masing-masing filmnya 12 ya, papan atas semua, nggak di mix sama newcomer gitu, nggak ada all star gitu pengen. Di film masing-masing pemeran utama masing-masing dan nggak ada yang komedian. Ya, semuanya aktor ya. Itu keputusan yang memang lo ambil dengan sangat sadar ya, Jar. Nggak mau di mix sama jadi, komika gitu tiba-tiba gitu. Kenapa, Jar? Harus jadi karakternya dulu baru situasinya kan. Masalahnya kan komedinya udah fix Sri Mulat itu, Nes. Kecuali gue butuh lontaran yang improv. Oke, action ya, silakan aja. 5 menit gak lucu, awas ya. Bisa gitu ya. Beban ya. Seperti biasanya lu ya. Seperti korban-korban lu kayak Kristo dan teman-teman yang lain. Kan ngetes intelektual mereka dan ternyata works ya gitu. Oke. Ngetes intelektual. Kesannya kalau nggak bisa tuh nggak cerdas. Oke, jadi film Sri Mulat hidup memang komedi. Teman-teman nggak perlu nonton film yang kemarin pertama, yang apa yang pertama Hill yang Mustahil. Hill yang Mustahil. Kalau nggak sempat nonton Hill yang Mustahil, bisa langsung nonton yang ini. Atau kalau misalnya mau nonton yang itu dulu, bisa nonton di mana, Jar? Di Prime. Di Prime, Amazon Prime udah bisa nonton Hill yang Mustahil. Oke, sebelum kita sudahi, bapak-bapak boleh tolong diambil satu sesuai warna partai kesukaan masing-masing. Wah, hijau pas depan mata ya. Aduh, merah. Incumbent ya. Gua apa hijau ini? Baca dulu, Jar. Oh, baca ya. Apa memori terbaik dengan kakek nenek? Memori terbaik dengan kakek nenek. Yang masinis tuh bokap apa kakek? Bapak. Bapak ya. Kakek pemeriksa jalan rel, yang jalan. Oh, tapi memang masih berkaitan dengan kereta juga ya. Iya, karena dia emang sudah kerja di kereta, terus ngekosnya di dekat komplek gitu. Makanya anaknya kerjanya di kereta juga. Oke. Memori terbaik bersama kakek nenek. Memorinya tuh kalau kakek kayaknya aku lupa inget ya, tapi aku seingatku dia meninggal di becak. Karena perjalanan ke rumah sakit ketutupan pintu perlintasan gitu. Jadi aku dikabarin kalau kakek meninggal tuh di becak gitu. Nggak pernah sampai
ke rumah sakit. Karena terhalang pintu perlintasan. Iya, macet gitu apa? Ketutup gitu. Kok ironis sekali ya, itu hidupnya dia dibaktikan di situ ya. Kalau nenek, unik sekali. Ya aku ini orang pertama yang, jadi waktu itu orang tua pada di Padang dinas ya. Terus aku satu-satunya di Jogja sama adikku yang kecil. Pas meninggal aku yang nemenin. Sampai di liang lahat baru bapak ibu sampai. Kenapa memori? Jadi bukan memori terbaik ya? Jadi bukan memori terbaik ya? Memori tersedih atau memori terakhir itu lebih ya? Bukan kalau memori yang terbaik terbaik mungkin ya. ini ya, kalau sama nenek ya kali. Jadi bapak itu selalu menjanjikan akan jalan-jalan ke Taman Mini. SD nih, kelas 1 atau kelas 3 gitu. Kelas 3. Nenek ikut. Akhirnya harus ranking 1 kan. Dapat ranking 3 kita tetap berangkat gitu. Aku, kakakku, adikku. Nenek ikut. Mungkin karena seharian naik kereta, semalaman naik kereta sampai Taman Mini itu masuk angin, jadi dia nggak bisa jalan-jalan. Jadi maunya nunggu duduk di kursi taman gitu. Terus aku bilang, nenek bilang ya udah tak temenin deh. Jadi aku pertama kali ke Jakarta ke Taman Mini itu di Taman Mini nggak kemana-mana. Nemenin nenek doang. Tapi setelahnya syuting FTV berpuluh-puluh kali di situ ya. Iya, Taman Mini. Sri Mulat juga ngambil di situ. Frame-nya sama dengan frame yang ada adegan, nanti kalian lihat Keong Mas persis itu tempat arah yang aku lihat dulu. Iya, sekarang udah direnov ya, jadi ini memori terakhir Taman Mini era itu ada di. Oh iya udah. Menarik. Baca Pak Ibnu. Apa yang kamu ingat dari hari pertama kamu sekolah dan guru pertama? Waduh, sekolah SD, SMP, SMA. Apa yang kamu ingat dari hari pertama kamu SDN sekolah? Penjaringan 1 apa SDN Benhil 4? Lu dari kecil di Jakarta ya? Jakarta. Lahir Jakarta, nyokap bokap Jakarta, kakek nenek Jakarta. SD deh, kalau TK mungkin udah lupa kali ya. SD juga, aduh lupa. Mungkin lebih ke SMA kali yang masih gue lumayan. Memori sekolah yang masih terkenang sekali. Sama baru kemarin. Dulu tuh masih ada yang masuk pagi, masuk siang. Iya. Nah, itu gue. Itu kurang gedung ya? Iya, kurang kelas. Iya, kurang kelas. Kurang kelas. Jadi kebagian kita anak kelas 1 masuk ke siang. Oke. Nah, udah gitu SMA pasti, nih? SMA. Oke, terus? Terus kalau sekolah, masuk sekolah baru, itu biasa sepatunya baru. Wah, diinjekin tuh. Iya, dan gue milih sekolah tersebut karena faktor basket. Oke. Dulu anak basket banget. Abas. Di era gue tuh Kobatama lagi meledak. Kobatama. Ali Kompetisi Budimansyah. Romi Chandra. Yes. Gila ya. Jadi perkumpulan anak basket saat itu paling dilihat. Jadi udah kalau untuk kayak sampai sekarang deh. Apa? Anak basket paling dilihat. Makanya di Yowis Band kan musuhnya anak basket. Buat kita-kita yang gak jago basket, anjing. Jadi sepatu baru lu diinjekin? Enggak, lebih kayak agak pamer sepatu basket aja. Pamer sepatu basket. Jadi orang bisa dilihat atau anak tersebut kayak dilihat, oh anak basket nih. Dari sepatunya. Oke. Sama tasnya biasanya. Nah. Tasnya brand-brand basket biasanya kayak gitu. Kalau gue dulu waktu SMP, bokap gue, nih kamu beli bola basket biar teman-temanmu seneng gitu. Anak baru kan, kelas 1 SMP. Biar teman-teman boleh. Biar seneng kan dibully terus. Oh, jadi iya. cara cari muka ke teman-teman nih. Bawa bola basket. Terus teman-teman gue dijual di Taman Puring. Bola basket ya? Aduh. Tetap kena bully ya? Tetap dibully kan itu? Tetap ya nggak dibully sih, hilang aja bolanya udah gue beli dijual sama teman gue di Taman Puring. Berarti bilang bapak, Pak, mending cash aja kata teman. Aduh, terima kasih teman-teman. Thank you udah ceritanya. Terima kasih. Good luck buat filmnya. Jangan lupa teman-teman, Sri Mulat Hidup Memang Komedi tayang di seluruh bioskop tanggal 23 November. Terima kasih ya. Ya. Ojo lali, nonton. Ojo lali. Jangan lupa juga nonton In Frame terus bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.